Bagaimana? Sudah selesai tugasnya? Sudah? Oke. Kalau sudah selesai dari tugas yang kalian kerjakan dari masing-masing kelompok untuk bisa maju ke depan mempresentasikan hasil daripada kerja kelompoknya ya. Oke, silakan mau kelompok berapa dulu yang maju ke depan? Apakah kelompok 1, 2, dan 3? Kelompok 1 mau maju ke depan. Silakan kelompok 1 bisa maju ke depan ya. Pip, disut Pip, sud. Nanti dikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja tentang hukum bacaan pada surat Al-Isra ayat 32 dan tentang pengertian zina dan soal lainnya. Yang pertama, tentukan hukum bacaan pada kalimat berikut. Yang pertama, wala. Hukum bacaannya yaitu matobi. Alasannya karena adalah berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah. Kemudian yang kedua, takrobu. Hukum bahasanya qalqalah sukha, sebabnya Qalqalah sugro. Qalqalah sugro, sebabnya terdapat qalqalah qaf sukun di tengah kalimat. Jadi dia dibacanya mantul ringan. Setelah itu bacanya taqrabul zina. Dia hukum bacanya alif lam samsiah. Alasannya karena alif lam bertemu huruf samsiah za. Dibaca idgham masuk ke huruf za dengan menghilangkan alif lam. Yang misalkan bahasa A itu pembacaannya adalah matobi. Alasannya sebab terdapat ba berharokat asrah bertemu ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah sukun wakof tasydid. Cara bilang hukum bacaannya matobi karena ada ba berharokat fathah bertemu alif lalu setelahnya tidak bertemu hamzah di satu kata. Wajib mutasil huruf mat bertemu hamzah di satu kata dibaca 4 sampai 5 kali. Berikutnya difoto, maksudnya difoto pakai itu. Nanti dikat nggak apa-apa, difoto. Foto jadi kegiatannya difoto. Terus lanjutkan. Berikutnya jelaskan pengertian zina. Zina adalah perbuatan ada foto, ada video. Persentuhan antara laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan. Zina juga dapat diartikan sebagai segala aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia. Yang kedua, apakah hukuman bagi orang yang berzina? Berzina yang sudah menikah atau belum menikah tetapi sering berzina dikenai hukum rajam sampai mati. Yang ketiga, apakah dampak negatif dari pergaulan bebas? Yang pertama, konsumsi alkohol, merokok. Yang ketiga, obat-obatan terlarang. Yang keempat, sebutkan contoh-contoh nyata dari bentuk pergaulan bebas saat ini. Yang pertama merokok, kedua seks bebas, yang ketiga mengkonsumsi narkoba, keempat memakai pakaian terbuka. Yang kelima, bagaimana cara menghindari zina bagi remaja dan kaula muda. 1. Menutup aurat dan menjaga pandangan. 2. Tidak berkewalat menyendiri atau memisahkan diri dari orang lain seperti berduaan dan lawan hidup. 3. Menghindari tempat-tempat
maksiat yang dapat memberikan ruang dan kesempatan untuk bertumbuh. Begitu tadi presentasi dari kelompok kami. Kiranya ada salah, kita cuma bisa sampai situ. Ya. Silakan, ada yang menanggapi? Ada yang mau? Cukup, sudah jelas dari kelompok satu. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok satu. Oke, silakan duduk kembali, dilanjutkan. Dikumpulkan. Silakan. Kelompok selanjutnya silakan. Iya. Baik, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Serius ya, jangan enggaknya. Oke, ini kan diskusi, jadi. Dari kelompok 3 di sini kami akan memberikan hasil atau menyampaikan hasil kerja presentasi kami dari kelompok 3 yang pertama nama saya Bunga Citra Sari dan di samping saya ada Intan Sapitri. Jadi di sini kami akan menjelaskan jawaban dari kelompok kami yang pertama, tentukan hukum bacaan pada kalimat berikut, yaitu pada surat Al-Isra ayat 32. Yang pertama, wala, yaitu hukum bacaan matobi. Alasannya adalah berharokat, fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah. Takrobu, yaitu kolkolah subro. Alasannya sebab terdapat kolkolah kaf sukun di tengah kalimat dibaca mantunya. Yang C, takrobu zina, alif lam syamsiyah. Alasannya alif lam bertemu huruf syamsiyah dibaca idgham masuk ke huruf za dengan menghilangkan alif lam. D, wasyah, hukumnya matobi sebab terdapat bab berharokat atau bertemu ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah. Sukun wakof tasyid. Sabila, hukumnya matobi ada berharokat fathah bertemu alif lalu setelahnya tidak bertemu hamzah di satu kata. Wajib mustasil, hukum bertemu hamzah di satu kata. Baca 4 sampai 5 halaman. Baik, untuk soal yang kedua yaitu jelaskan pengertian zina. Jadi teman-teman semua, zina adalah perbuatan dosa besar yang dilarang dalam Islam. Zina ini dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama zina hakusan dan zina unusan. Zina dapat menimbulkan berbagai penyakit menular seksual dan terputusnya silaturahmi dan durhaka kepada orang tua. Dan soal kedua, yang B, apakah hukuman bagi orang yang berzina? Ini kami akan menjawab hukuman yang ada di dunia teman-teman. Jadi yang pertama, pada zina hakusan dihukum cambuk 100 kali, kemudian dirajam atau dikubur hidup-hidup sampai leher. Yang kedua, zina unusan dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Hal yang ketiga, apakah dampak negatif dari pergaulan bebas, stres, kecemasan, depresi, dan rendahnya harga diri akibat tekanan sosial, rasa bersalah atau penolakan dari teman-teman dan masyarakat? Yang keempat, sebutkan contoh-contoh nyata dari bentuk pergaulan bebas saat ini, yaitu seks bebas, minum-minuman keras, merokok, narkoba, dan tawuran. Bagaimana cara menghindari zina bagi remaja dan kaum muda? Yang pertama, memahami dan menghayati ajaran agama, yaitu tentang zina dan konsekuensinya. Yang kedua, membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati dengan lawan jenis dan jangan terlalu akrab atau berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Yang ketiga, mencari aktivitas yang positif dan produktif sehingga meningkatkan kualitas hidup dan menghindari kegiatan yang dapat menyebabkan zina. Baik teman-teman semua, mungkin itu saja hasil dari presentasi dari kelompok kami. Apakah dari teman-teman ingin bertanya? Baik, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan menjadi buah manfaat untuk kita di masa depan nanti. Iya. Terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan aplaus untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir silahkan maju ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, saya Paula Alimania. Saya Lydia Putri. Di sini kami akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami. Soal yang pertama, tentukan hukum bacaan pada kalimat berikut. Wala. Hukum bacaannya adalah matabi. Adalah berharokat kata bertemu alif dan setelah tidak bertemu hamzah. Yang kedua, takrobu. Kolkola sugro. Sebab terdapat kolkola kaf sukun di tengah kalimat dibaca matul ringan. Yang ketiga, takrobul zina adalah alif lam samsiyah. Alif lam bertemu huruf samsiyah za. Dibaca bifham masuk ke huruf za dengan menghilangkan alif lam. Yang keempat, adalah matabi'i sebab terdapat berharokat kasrah bertemu yang sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah. Sabila matabi'i ada kaf berharokat kata bertemu alif lalu setelahnya tidak bertemu hamzah di satu kata mat wajib mustasil huruf mat bertemu hamzah di satu kata dibaca 4 sampai 5 harokat. Pertanyaan nomor 2 yang akan jelaskan pengertian zina. Zina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan. Yang kedua, apa hukuman bagi orang yang berzina? Hukumannya adalah cambuk 100 kali bagi yang belum menikah dan diasingkan selama setahun. Yang kedua, yang sudah menikah dikenai hukuman rajam, dilempar dengan batu sampai mati. Pertanyaan nomor 2 yang C, apakah dampak negatif dari pergaulan bebas? Jadi dampak negatif dari pergaulan bebas ini ada 5. Yang pertama yaitu kesehatan fisik, penyakit menular seksual (PMS), kehamilan yang tidak diinginkan, meningkatkan risiko kanker serviks, kanker mulut dan kanker tenggorokan. Yang kedua, kesehatan mental. Pergaulan bebas dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi. Yang ketiga, reaksi akademik dapat mengganggu konsentrasi dan fokus remaja dalam belajar. Yang keempat, hubungan sosial. Pergaulan bebas dapat menyebabkan remaja terjebak dalam lingkaran teman yang negatif. Remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas juga dapat mengalami isolasi sosial dan kehilangan teman-teman. Yang terakhir, hubungan dengan keluarga. Pergaulan bebas dapat menyebabkan remaja menjadi pembangkang dan tidak menuruti apa yang dikatakan orang tua. Cara mencegahnya yaitu memberikan pendidikan tentang pergaulan bebas dan seks bebas. Yang kedua, memilih lingkungan pergaulan yang positif. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang mendukung di rumah dan di sekolah. Yang terakhir, melatih remaja untuk menolak tekanan dari teman sebaya. Pertanyaan yang D, sebutkan contoh-contoh nyata dari bentuk pergaulan bebas saat ini. Contohnya yaitu seks bebas, minum minuman beralkohol, merokok, clubbing atau dugem, narkoba, tawuran, dan pakaian bebas. Pertanyaan selanjutnya yang B, bagaimana cara menghindari zina bagi remaja dan kaula muda? 1. Memahami dan menghayati ajaran agama yaitu tentang zina dan konsekuensinya. 2. Membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati dengan lawan jenis dan janganlah terlalu akrab atau berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram. 3. Mencari aktivitas yang positif dan produktif sehingga meningkatkan kualitas hidup dan menghindari kegiatan yang dapat menyebabkan zina. Pertanyaan yang ketiga, tuliskan hasil diskusi kelompok. Hasil diskusi dari kelompok kami adalah zina adalah dosa besar yang dapat menyebabkan dampak spiritual,
sosial, dan kesehatan yang serius. Yang kedua, pencegahannya dilakukan dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan yang kuat dengan Allah dan mencari bantuan dan dukungan dari keluarga dan komunitas. Yang ketiga, solusi untuk mengatasi zina adalah dengan meminta ampun kepada Allah, mencari bantuan dari ulama atau konselor dan membangun hubungan yang sehat dan positif dengan orang lain. Itu tadi hasil dari diskusi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ucapan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah presentasi pada pagi hari ini dari 3 kelompok sudah selesai ya. Tadi dari kelompok 1 alhamdulillah jawabannya sungguh luar biasa sekali. Apalagi kelompok 2 yang jawabannya juga sangat luar biasa sekali, ditambah lagi dengan kelompok yang ketiga juga sangat luar biasa sekali ya. Tepuk tangan semuanya untuk kalian semua. Memang anak-anak di kelas 10 ini memang sangat super ya, sangat luar biasa sekali ya. Alhamdulillah. Jadi harapannya anak-anakku semuanya dari presentasi 3 pemateri tadi kira-kira apa yang dapat ditarik kesimpulan ya? Kira-kira apa? Dari presentasinya tadi adakah kekurangannya atau kurang apa atau apa? Sudah sangat perfect lah ya. Sudah sangat perfect sekali dari ketiga kelompok tersebut. Oke. Anakku semuanya perlu Bapak tekankan ya. Tadi dari soal-soal yang Bapak berikan berkaitan dengan hukum bacaan tadi ya dari Quran surat Al-Isra ayat 32 wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Ada yang pertama tadi ada matobi'i ya, kemudian ada alif lam samsia, kemudian ada qalqalah sugro ya, kemudian ada matobi'i ya, semuanya sudah dijawab dengan sangat luar biasa sekali. Kemudian tadi dari pertanyaan yang selanjutnya itu ada yang namanya istilahnya zina ghairu muhson dan zina ghairu muhson. Ya, zina muhson dan zina ghairu muhson. Zina muhson ada zina ghairu muhson. Jadi pezina yang sudah pernah menikah, kemudian pezina yang belum pernah menikah. Kalau tadi ada kelompok yang mengatakan bahwa pezina yang belum menikah artinya sama-sama gadis ya, yang laki-laki belum menikah, kemudian yang perempuan juga belum menikah, itu ketika berzina dihukumi apa? Dicambuk sebanyak 100 kali. Hah? Bukan dikubur hidup-hidup. Diasingkan selama 1 tahun. Jadi dirajam 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, berbeda dengan yang pezina yang sudah pernah menikah, ya. Laki-laki atau perempuan itu hukumannya adalah dirajam sampai mati, dipendam leher sampai leher, kemudian dilempari batu bagi siapa orang yang melewatinya sampai mati. Nauzubillahi min dzalik ya. Anak-anakku semuanya, dengan materi ini harapan Bapak kita semuanya bisa menjaga diri kita, keluarga kita, dan nama baik kita semuanya ya. Baik. Sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan dari materi yang sudah Bapak sampaikan? Cukup? Baik, kalau sudah cukup jelas, cukup dipahami, sebelum Bapak tutup pada pembelajaran pada pagi hari ini, kita refleksi dulu ya. Refleksi dulu. Refleksi dengan pelajarannya kira-kira dapat dimengerti apa enggak? Dapat. Dapat dipahami? Dapat. Jelas? Paham? Oke, yang kedua, kira-kira pelajaran pada pagi hari ini menyenangkan atau menyedihkan? Sangat senang, alhamdulillah. 9/10 ya. Sangat senang dibuktikan dengan kehadiran siswa yang sangat luar biasa sekali. Masuk semua tanpa adanya izin. Alhamdulillah ya. Baik anakku semuanya, sebelum kita tutup pada pertemuan pada pagi hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu sebelum pulang ya. Untuk salah satu siswa untuk bisa memimpin doa sebelum pulang ya. Silakan. Semua siap sebelum kita pulang.
Oke, sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada tutur kata yang kurang pas, kurang berkenan di hati para siswa dan siswi semuanya. Bapak minta maaf kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Bapak akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis.